Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Rahmadani Samosir. Kali ini kita akan masuk pembelajaran tema 1 subtema 1 pembelajaran IPA tentang organ gerak hewan dan manusia. Baik adik-adik, coba perhatikan video berikut ini. Video berikut menunjukkan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seorang peternak dengan hewan peliharaannya. Peternak dan hewan peliharaannya, mereka bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Kemudian, apa yang dimaksud dengan bergerak? Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi baik sebagian atau seluruh bagian tubuh. Gerak pada manusia dan hewan dapat dengan mudah diamati. Hampir semua bentuk aktivitas manusia merupakan contoh gerak. Sebagai contoh, berjalan, berlari, melompat. Sebagian hewan ada yang terbang, melompat, bahkan melatah. Organ gerak hewan dan manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Alat gerak pasif berupa tulang, dia tidak bisa bergerak sendiri. Dia harus dibantu oleh alat gerak aktif. Alat gerak aktif berupa otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya bisa bergerak sendiri. Jadi, tulang dan otot saling bekerja sama untuk membantu manusia dan hewan dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Contohnya dalam kegiatan menanam padi, organ yang paling dominan bergerak adalah tangan. Pada kelelawar, organ yang paling banyak bergerak adalah sayap. Ingat, organ gerak pada manusia dan hewan tersusun atas otot dan tulang. Organ gerak pada manusia terdiri atas kaki dan juga tangan. Organ gerak hewan terdiri atas kaki, sayap, sirip, ekor, dan lain-lain. Kelinci menggunakan kakinya untuk melangkah dan melompat. Burung menggunakan sayapnya untuk terbang. Ikan menggunakan sirip dan ekornya untuk berenang. Sementara ular menggunakan otot perutnya untuk melatah. Jadi adik-adik, setiap organ gerak mempunyai fungsi yang berbeda sesuai dengan jenis makhluk hidupnya. Organ gerak yang bermasalah tidak dapat digerakkan, bisa menyebabkan gerakan tubuh menjadi terbatas, bahkan tidak bisa bergerak. Maka kita harus bersyukur bahwa organ tubuh kita masih sehat, masih bisa bergerak. Nah, adik-adik, setiap hewan memiliki struktur tubuh yang berbeda. Struktur tubuh ini mempengaruhi karakteristik hewan loh, termasuk gerakannya dan bentuk tubuhnya. Contohnya pada kelinci, ayam, dan siput. Kelinci dan ayam termasuk hewan vertebrata, sama-sama memiliki tulang belakang. Tetapi gerakan mereka berbeda. Kelinci bergerak lebih cepat daripada ayam. Sementara ayam bergerak lebih cepat daripada siput. Nah, siput sendiri termasuk hewan avertebrata. Nah, apa itu hewan vertebrata dan avertebrata adik-adik? Mau tahu tidak? Yuk kita simak ya. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, sementara hewan avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, adik-adik, berikut adalah ciri-ciri hewan vertebrata. Yang pertama, memiliki tulang belakang. Yang kedua, terdiri atas kepala, badan, kaki, ekor yang jelas yang kita bisa bedakan. Yang ketiga, mempunyai tubuh yang lebih besar. Yang terakhir, biasanya gerakannya lebih cepat dan juga lebih gesit. Nah, berikut adalah ciri-ciri hewan avertebrata, lawan kata dari vertebrata. Yang pertama, tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, adik-adik tidak mempunyai rangka tubuh seperti cacing, dan ada yang beberapa mempunyai rangka luar saja. Yang ketiga, mempunyai tubuh yang lebih kecil dari hewan vertebrata. Yang keempat, biasanya gerakannya lebih lambat daripada hewan vertebrata. Nah, adik-adik, berikut adalah contoh-contoh hewan vertebrata dan avertebrata ya.
Nah, ada ikan, hewan vertebrata. Kemudian gajah, organ geraknya adalah kaki. Dia hewan vertebrata. Kemudian ada siput dengan otot perutnya. Ada kuda dengan kakinya. Kemudian ada kepiting. Kemudian ada kalajengking dengan organ gerak kakinya. Kemudian ada reptil buaya dengan organ gerak adalah kaki. Kemudian ada juga katak dengan organ geraknya adalah kaki. Ada sapi. Kemudian ada kucing sebagai hewan vertebrata. Kemudian ada ayam dengan kaki dan sayapnya. Ada burung dengan kaki dan sayapnya. Dan juga ada ular yang bergerak dengan otot perutnya sebagai hewan vertebrata. Baiklah adik-adik, terakhir dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38 dijelaskan bahwa hewan juga termasuk ciptaan Allah. Maka dari itu kita harus saling menyayangi ya adik-adik, kita tidak boleh menyakiti hewan. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang organ gerak hewan dan manusia. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.